Assalamualaikum sahabat cerita HIKYT, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ka'bah merupakan situs paling suci bagi umat Islam sedunia. Tiap tahun, jutaan umat Islam sedunia berziarah ke situs penting Muslim ini. Ka'bah adalah pusat ibadah dan arah kiblat bagi umat Islam dalam ibadah sholat. Ka'bah juga merupakan bangunan pertama yang dibangun atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala demi menyembah dan mengesahkannya. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun begitu, ada pula pendapat lain bahwa Ka'bah ditandai pertama oleh malaikat jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam menjadi khalifah di bumi. Dalam riwayat yang lebih populer, manusia yang mendirikan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, dibantu anaknya, Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim mulai membangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 12 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami, sungguh Engkau maha mendengar lagi, maha mengetahui." Bahan bangunan Ka'bah pada saat itu didatangkan dari 5 gunung, yaitu Gunung Tosina, Gunung Sinai, Tozita, Libnan, Judi, dan Gunung Nur. Proses akhir pembangunan Ka'bah ditandai dengan peletakan Hajar Aswad di pojok tenggara Ka'bah. Usai dibangun, Ka'bah beberapa kali mengalami kerusakan. Renovasi Ka'bah atau pembangunan ulang dilakukan setidaknya 4 kali. Seiring dengan berjalannya waktu, Ka'bah beberapa kali ditimpa bencana seperti banjir dan kebakaran hingga menyebabkan bangunan dan dindingnya rusak bahkan hancur. Setelah itu juga, Ka'bah dibangun kembali. Merujuk buku The Greats of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sepakat bahwa Ka'bah telah mengalami pembangunan atau rehabilitasi sebanyak 4 kali. Pertama, pembangunan Ka'bah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail. Sesuai dengan surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah hingga 7 hasta, dengan panjang 30 hasta dan lebar 22 hasta. Sementara, pendapat lain menyebutkan bahwa tinggi Ka'bah adalah 9 hasta. Saat itu, Ka'bah belum dilengkapi dengan atap. Pembangunan Ka'bah dikerjakan kaum Quraisy beberapa tahun sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Banjir bandang menerjang Mekah hingga menyebabkan sebagian dinding Ka'bah roboh. Kaum Quraisy kemudian membangun kembali Ka'bah yang rusak itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu diperkirakan berusia 35 tahun juga ikut serta dalam pembangunan Ka'bah. Beliau mengangkut batu di atas pundaknya dengan beralaskan selembar kain. Beliau bahkan sempat tersungkur ketika membawa batu-batu itu. Ketika pembangunan selesai, suku-suku berselisih untuk menentukan suku mana yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan agar Hajar Aswad ditaruh di atas selembar kain, sementara perwakilan dari suku-suku yang berselisih itu masing-masing memegang ujung kain untuk kemudian mengarahkan batu ke tempat semula. Semua sepakat dengan usul itu. Pada pembangunan kedua ini, Ka'bah ditinggikan hingga 18 hasta, namun panjangnya dikurangi menjadi sekitar 6,5 hasta dari sebelumnya 30 hasta. Mereka biarkan dalam area Hijr Ismail. Sebetulnya Nabi Muhammad tidak sepakat dengan pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy tersebut, karena mengubah posisi Ka'bah sebagaimana ketika dibangun Nabi Ibrahim. Namun Nabi Muhammad memilih untuk menahan egonya atas kebenaran sejarah dengan mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas. Wahai Aisyah, jika bukan karena kamu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah diperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah agar kumasukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya. Kutempelkan pintunya ke tanah. Kubuatkan baginya 1 pintu di timur dan 1 pintu di barat.
dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dihubungkan Nabi Ibrahim, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah mengenai pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy itu. Pembangunan Ka'bah pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah pada akhir tahun ke-36 Hijriyah, pasukan Yazid bin Muawiyah di bawah komando Al-Husain bin Numayyah As-Syakuni menyerbu Abdullah bin Zubair dan pengikutnya di Makkah. Peperangan itu menyebabkan sebagian besar dinding Ka'bah roboh dan terbakar. Abdullah bin Zubair meminta saran kepada yang lainnya terkait dengan pembangunan Ka'bah. Apakah dibangun bangunan yang rusak saja atau diratakan semuanya baru, kemudian dibangun kembali? Setelah menerima beberapa usulan, Abdullah bin Zubair akhirnya meratakan Ka'bah dengan tanah. Ia kemudian membangun tiang-tiang di sekelilingnya dan menutupinya dengan tirai. Abdullah bin Zubair menambah bangunan Ka'bah 6 hasta dari yang dulu dikurangi kaum Quraisy. Ia juga menambah tingginya 10 hasta dan membuat 2 pintu. 1 pintu untuk masuk, 1 pintu untuk keluar. Dia berani melakukan ini, merombak bentuk dan posisi Ka'bah karena mengikuti hadis Nabi Muhammad di atas. Pembangunan Ka'bah dilakukan setelah Abdullah bin Zubair wafat. Setelah Abdullah bin Zubair terbunuh, Al-Hajjaj kemudian melaporkan kepada Khalifah dinasti Umayyah saat itu, Malik bin Marwan, bahwa Ibnu Zubair telah mendirikan pondasi Ka'bah yang diperselisihkan oleh para pemuka Makkah. Kalau tinggi bangunan yang dia Abdullah bin Zubair, biarkan saja. Namun, panjang bangunan itu yang meliputi Hijr Ismail, kembalikanlah seperti semula. Dan tutuplah pintu yang dia buka, perintah Malik bin Marwan kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj kemudian meratakan dan membangun kembali Ka'bah seperti sebelum Abdullah bin Zubair mengubahnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pembangunan Ka'bah dilakukan 5 kali. Pembangunan pertama dikerjakan oleh Nabi Adam. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar. Di situ disebutkan bahwa Nabi Adam diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun rumah untuknya. Karena riwayat ini dhaif, karena salah satu rawinya, Ibnu Luhaya, adalah perawi yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Pendapat lain menyebut kalau orang yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Sitsas. Namun, lagi-lagi riwayat ini dhaif, wallahu alam. Begitulah proses pembentukan Ka'bah dari masa ke masa. Terima kasih. Wassalamualaikum.